أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tipuan iblis terhadap para ahli ibadah. Bab tipuan terhadap orang yang salah perhatiannya terhadap hadas. Sudah. Bagaimana mereka mengulang lagi, dipermainkan oleh syaitan. Dan mereka tidak puas dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini syubhat yang sangat berbahaya. Oleh karena itu di akhir pembahasan itu beliau mengatakan wa man lam yaqna bima qana'a syar'u bihi. Barang siapa yang tidak merasa puas terhadap apa yang telah ditentukan oleh syariat. Syariat bilang 3 kali cukup. Dia nggak puas 4 kali, 5 kali. Seolah 3 kali itu belum sempurna, masih ada yang belum basah, misalnya diulang lagi sampai 4 kali, 5 kali. Maka apa kata beliau? Fahuwa mubtadi'un la muttabi'un. Berarti dia ahlul bidah, bukan ahlul ittiba', mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi membikin syariat sendiri. Termasuk saudara-saudara kita yang tidak puas dengan penjelasan gaib bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Banyak dari saudara kita tidak puas dengan penjelasan ini, maka dibahas, diutak-atik. Mereka bilang dibongkar, dikupas tuntas, padahal sebetulnya mereka sedang melawan ayat. Karena para sahabat puas mendengar kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia puas, selesai. Ini dia ucapan beliau yang ditulis dengan cetak tebal. Wa man lam yaqna bima qana'a asy-syar'u bihi fa huwa mubtadi'un syar'an la muttabi'. Barang siapa yang tidak puas dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat, berarti dia ahlul bidah, bukan ahlul ittiba. Ya, sekarang kita masuk bab baru, zikru talbisihi alaihim fil wudu. Dalam masalah wudu. Tadi masalah najis, sekarang masalah wudu. Beliau mengatakan minhum man yulabbisu alaihi fin niyyah. Di antara mereka ada yang ditipu oleh iblis, syaitan dalam masalah niat. Fatarahu yaqul. Kita lihat sebagian mereka mengatakan arfa'ul hadasa. Kemudian mengatakan astabihus shalah. Kemudian diulang lagi arfa'ul hadasa. Aku lakukan ini dalam rangka menghilangkan hadas.
dalam rangka menghilangkan hadas kecil, hadas besar, agar sholat menjadi sah. Diulang lagi arfa'ul hadas. Orang ini sedang dipermainkan oleh syaitan. Karena jelas niat itu bukan di lisan tapi di hati. Niat itu di hati. Ini di lisan. Saya kira orang yang akalnya sederhana, nggak pintar-pintar amat, taruhlah bodoh, saya kira tahu namanya niat tentu di hati. Kosok niat di lisan. Apa yang engkau niatkan di hatimu, kan begitu. Apa yang kita niatkan di hati kita, kan begitu. Kosok niat di lisan. Nah, tapi itulah syubhat. Karena memang dari TK, dari SD, terus SMP, SMA diajarkan namanya niat itu dengan lafaz. Ada usolli, ada nawaitu. Ya. Maka saudara-saudara kita, mungkin termasuk kita dulu, merasa ya memang seperti ini. Ya. Itulah bahayanya syubhat. Dari kecil diajarkan kalau mau makan itu nunjuk dada kiri kanan, ya. Kemudian wajah misalnya, ya ngikutin. Memang dikira itulah yang benar. Ya. Dari kecil diajarkan Tuhan itu ada 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus. Ya dia terima. Sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua. Ada yang mengatakan salah, marah dia. Maka walillahilham, kita beruntung diajari oleh ayah ibu kita bahwa Tuhan kita satu-satunya adalah Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, nabi terakhir. Ini sebuah nikmat besar yang wajib kita syukur. Kalau ayah ibu kita mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu 3, misalnya orang Hindu ada Wisnu, ada Brahma, ya tentu kita akan terima. Namanya anak-anak. Agama anak mengikuti agama orang tua. Maka salah satu yang kita syukuri adalah kita lahir oleh ayah ibu yang muslim. Apa istilah kita? Istilah orang-orang Islam keturunan. Kadang-kadang banyak dari kita mencaci maki. Alah, cuman Islam keturunan. Islamnya cuman keturunan. Tidak boleh kita caci maki. Ini nikmat Islam keturunan. Daripada kafir keturunan, gimana? Mendingan Islam keturunan daripada kafir keturunan. Ya orang Jepang, orang Rusia, orang Amerika, ya mereka kafir keturunan. Sementara orang Malaysia, orang Indonesia, orang Mesir, orang Saudi, Islam keturunan. Memang seperti itu. Kan nggak mungkin ngarang sendiri. Tidak mungkin orang itu dengan sombongnya, saya pelajari semua agama. Setelah saya pelajari semua, saya yakin yang paling benar Islam. Butuh waktu berapa tahun. Tidak seperti itu. Apakah pasti Islam? Belum tentu juga, namanya hidayah. Dia pelajari semua, akhirnya dia milih Hindu misalnya, kan bisa saja. Dia pelajari semua, akhirnya dia milih Yahudi. Kalau Allah tidak kasih hidayah, wa sababu hadha talbisi al-jahlu bisyar'i. Penyebab talbis ini apa? Penyebab tipuan iblis di sini, niat dengan lisan, apa penyebabnya? Al-jahlu bisyar'i. Bodoh terhadap syariat, jahil terhadap syariat. Itu penyebabnya.
Kenapa? Li'anna niyata bil qalbi la bil lafzi. Karena niat jelas dengan hati, bukan dengan lafaz, bukan dengan ucapan. Ucapan bisa dibikin, ucapan bisa dimanipulasi. Adapun hati, niat dalam hati tidak mungkin bisa dibikin-bikin. Nggak ada hati yang tidak jujur. Hati pasti jujur. Yang bohong adalah mulut, tulisan. Adapun hati pasti jujur. Fatakalluful lafzi amrun la yuhtaju ilaih. Maka meniatkan sesuatu dengan lafaz, takalluf ini adalah sesuatu yang sangat tidak dibutuhkan sama sekali. Sementara sebagian ahlul bidah mengatakan apa? Butuh membantu hati, membantu hati. Tiba-tiba begitu masuk masjid langsung Allahu Akbar. Tiba-tiba begitu masuk masjid langsung Allahu Akbar. Terus mau salat apa coba? Ya. Kalau di dalam hatinya tidak ada apa-apa, ya jelas itu salah. Harus ada apa-apa di hati kita. Mau apa? Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, atau langsung salat subuh, tentu harus ada di hati kita. Gitu ya. Dan niat itu tidak ada bahasanya. Orang-orang yang terkena subhat usolli nawaitu, aku mau sholat maghrib 3 rakaat, lalu dikasih tahu oleh temannya atau ustadznya bahwa itu bid'ah. Niat itu di hati, bukan di lisan. Lalu apa yang ada di lisan dipindahkan ke hati. Apa? Aku niat sholat maghrib 3 rakaat makmum. Itu di hati. Itu di hati. Betulkah seperti itu? Ya tidak benar. Karena sholat itu yang penting apanya? Sholat itu yang penting jenisnya. Dia niat apa? Apa maghrib? Apa ba'diyah maghrib? Apa sholat isya? Apa qasar? Apa tamat? Itu jenis sholatnya. Adapun berapa rakaat, jadi imam atau jadi makmum, itu otomatis. Kalau berdiri sendirian di depan, ya otomatis dia imam. Nggak usah bilang imam ya Allah, saya imam ya Allah, sudah tahu. Ya, imaman lillahi ta'ala kan begitu. Kalau berdiri di saf pertama, saf kedua, ya otomatis makmum. Nggak perlu ngasih tahu apa. Makmum ya Allah, makmuman lillahi ta'ala. Allah sudah tahu. Maghrib 3 rakaat, Allah sudah tahu. Isya 4 rakaat, Allah sudah tahu. Pakai disebut 4 rakaat, 3 rakaat. Begitu ya. Nah, yang diniatkan di hati kita itu jenis salatnya. Nah, dari sini muncul hukum. Seandainya antum mau sholat witir, ya udah niat sholat witir. Akhirnya 1, akhirnya 3, akhirnya 5, ya gimana nanti? Disitulah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika engkau khawatir sebentar lagi akan terbit fajar, sebentar lagi akan adzan subuh, maka fa'autir biwahidah, witirlah 1 rakaat. Ya. Misalnya kita sudah niat sholat witir, tiba-tiba sayup-sayup terdengar adzan subuh, ya sudah 1 rakaat. Walaupun barangkali mungkin di awal kita niat 3 rakaat. Kenapa? Karena jumlah rakaat tidak termasuk niat.
gitu ya. Ya yang mudah ini aja dah. Antum safar, taruhlah di Semarang misalnya, mampir rest area, belum sholat zuhur. Di situ ada jamaah, ada sedang jamaah. Antum nggak tahu kan? Apakah ini qashar, apa tamam, apakah ini zuhur, apakah ini asar? Ya, bisa saja kan? Jamak takdim, jamak takhir. Antum lihat sholat zuhur. Ya jelas maunya antum apa? Maunya antum qashar, safar. Ternyata si imam 4 rakaat. Antum ngotot 2 rakaat apa ikut imam? Ikut imam. Sama dengan kita sholat di Masjid Nabawi, kita sholat di Masjidil Haram, kan jelas kita safar. Mestinya 2 rakaat kan? Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Tapi karena imamnya tamam, sempurna 4 rakaat, ya tentu kita ikut. Kan gitu. Ketika ternyata di rest area itu 2 rakaat salam, ya udah antum salam. Alhamdulillah qashar. Atau mungkin tidak qashar. Imamnya mungkin pas kita masuk udah dapat 2, ya, bukan urusan kita, gitu ya. Atau mungkin antum dapat 1 rakaat, begitu masuk dapat 1 rakaat, imam salam, antum tambah 1 apa tambah 3? Tentu tambah 1, tentu tambah 1. Saya kira di sini walaupun sendirian Ibnu Hazm kuat, ya. Yang berpendapat seperti ini kan sepertinya hanya Ibnu Hazm. Ulama-ulama fikih lain tidak. Kalau imam 4 rakaat, apapun yang terjadi adalah kita harus 4, walaupun kita masbuk 2 rakaat. Ibnu Hazm tidak, 2 rakaat. Karena nggak ada yang dilanggar kan? Sunnah Nabi dapat mengqashar sholat ketika safar. Apa yang dilanggar? Orang imam sudah salam. Tidak melanggar ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam harus diikuti. Kan imam 4, harus 4 juga. Kan imam sudah salam. Dan kita sudah dapat 2. Walaupun ada khilaf tentu, tapi insya Allah dalam hal ini Ibnu Hazm kuat, karena terkenal Ibnu Hazm itu menonjol dalam hal fikih, lemah dalam hal hadis. Maka banyak dikritik oleh para ulama ahlul hadis tentang pentad'ifan beliau. Ketika Ibnu Hazm mendhaifkan hadis, mensahihkan hadis, tidak dipakai oleh para ulama ahlul hadis karena beliau menonjol dalam masalah fikih, bukan dalam masalah hadis. Termasuk yang didhaifkan oleh beliau adalah hadis tentang yastahilluna al-khirra wal harira wal khamra wal ma'asif, bahwa kelak di akhir zaman akan muncul sekelompok kaum muslimin yang akan menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan khamr, dan menghalalkan ma'azif, alat musik. Berarti 4-4-nya jelas haram, termasuk alat musik, sutra. Kalau zina, khamr, saya kira tidak ada yang membantah kalau itu haram. Beliau mendhaifkan hadis ini dan mengatakan musik halal karena hadis ini dhaif. Ini tidak dipakai oleh para ulama ahlul hadis. Karena sekali lagi Ibnu Hazm ahli fikih, fikihnya luar biasa, bukan ahlul hadis. Disayangkan satu dalam masalah fikih, Ibnu Hazm mengikuti pendahulunya Imam Daud Az-Zahiri, yaitu tidak menerima, tidak mau memakai
kias. Ini pun sangat disayangkan. Seandainya beliau menerima kias, mau memakai kias, insya Allah luas fikih beliau. Nah, fikih beliau yang luar biasa bagus itu disayangkan karena tidak memakai kias. Dalam segala hal. Kalau Ahlus Sunnah yang benar kan, betul tidak boleh memakai kias dalam hal dua, apa dan apa? Akidah dan ibadah maktoh. Akidah dan ibadah maktoh. Adapun masalah jual beli, masalah sewa menyewa, masalah tidak boleh ini, tidak boleh itu, ada kias. Nah, sayang beliau tidak terima itu. Kemudian wa minhum man yulabbisu alaihi bin nadhari fil ma' al mutawadda bihi. Di antara mereka ada yang tertipu oleh iblis ketika mau berwudu, air itu dipandangi, dilihat. Ya. Fayaqul, lalu dia mengatakan, ngomong sama si air ini, ya, min aina laka annahu tahir, dari mana engkau sehingga engkau bisa suci, mensucikan, ya, dari kali apa dari langit, pada tiba-tiba di sini, ya, begitu. Kalau engkau sebelum sampai sini tercampur dengan air kencing, tercampur dengan kotoran, kan menjadi najis. Jadi yang enggak kurang kerjaan, ya. Kan jelas ini air. Yang penting tidak ada tiga: bau, rasa, warna. Bau najis tidak ada, rasa najis tidak ada, warna najis tidak ada, sudah. Ditipu oleh iblis. Dikiranya mereka menyangka bahwa orang yang hati-hati, orang yang sangat perhatian di dalam taat kepada Allah, sampai air saja diajak bicara, sampai air saja dipikir-pikir dari mana, saking hati-hatinya, saking taatnya. Tidak. Ini adalah tipuan iblis. Ditipu oleh iblis sehingga melakukan apa yang tidak perlu dilakukan. Nah, disinilah pentingnya beragama dengan mencontoh, bukan ngarang. Ini kan ngarang. Dengan mencontoh, siapa yang kita contoh? Rasul dan para sahabat. Apa ada Rasul para sahabat mencontohkan seperti itu? Nah, jawabannya selalu Torekot sufiyah, aliran firqah dolal. Hancur mereka ketika kita kembalikan kepada Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat seperti itu apa tidak? Maka kalau antum diskusi dengan ahlul bidah, janjian awalnya, pokoknya kalau nggak mengikuti Rasul dan para sahabat salah. Mau nggak terima kaidah ini? Nggak mau, jangan teruskan. Tentu debat kusir, nggak akan ketemu. Ya, janjian dulu. Mau nggak terima kaidah besar ini? Dalam hal beragama, terutama ibadah mahdoh, semuanya salah, kecuali yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Kalau mereka tak terima ini, bolehlah diteruskan. Kalau nggak mau terima, jangan teruskan. Bahas ini aja dulu. Mereka nanya, kenapa harus mengikuti Rasul dan para sahabat? Tentu antum bisa jawab. Ayatnya, hadisnya. Kenapa para sahabat harus kita ikuti? Sampai berujung pada kaidah besar, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ini jangan sampai dilupakan dan terus dipraktekkan. Karena banyak dari kita hafal itu. Hafal, lau kana khairan lasabaquna ilaihi, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Hafal di luar kepala. Begitu praktek, tidak.
Seperti yang sering kita bahas, takut atau nggak enak atau apa ya takut mengatakan ulama ini salah, padahal nggak boleh takut. Orang beda dari Rasul dan para sahabat, apa kalau tidak salah? Ya, tidak boleh kita mengatakan ini ulama se-Masjidil Haram, ini ulama se-Masjid Nabawi sepakat hari ini, mosok salah, mosok nggak tahu, nggak ngeh yang seperti itu, nggak boleh, nggak boleh. Dikemanakan laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu benar, seperti berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu malam dalam satu masjid dengan orang yang sama, kalau ini benar, tentu Rasul dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Tentu Rasul dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Ini kaidah besar yang harus kita praktekkan terus di kehidupan sehari-hari. Kalau boleh puasa Arafah tidak bersamaan dengan wukuf di Arafah, tentu para sahabat yang pertama kali. Mestinya ada riwayat. Para sahabat puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah. Kalau ada riwayat seperti itu, boleh kita berani. Puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah. Ketika nggak ada riwayat, sudah. Ya, riwayat yang ada para sahabat. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalian yang wukuf di Arafah jangan berpuasa. Berarti puasa Arafah itu buat yang tidak sedang wukuf di Arafah, tidak berhaji. Kapan? Ya, ketika orang-orang sedang wukuf. Ya, mudah sekali, sederhana sekali. Dan begitulah ciri-ciri kebenaran, ciri-ciri Allah, mudah, gamblang, sederhana. Beda dengan ciri-ciri bid'ah, bertele-tele, mutar-mutar. Ciri-ciri bid'ah seperti itu. Untuk membela bid'ahnya itu dia bertele-tele, mutar-mutar. Adapun ciri-ciri al-haq sederhana. Coba berapa ayat, berapa hadis, berapa athar yang dibawakan oleh orang-orang, bukan orang lagi ya, ulama, yang membolehkan puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah. Banyak. Lawan dengan kaidah tadi. Apa yang dilakukan oleh para sahabat, selesai. Maka laukana khairan lasabaquna ilaih, jangan sekedar kita hafalkan. Jadi praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, yang para sahabat lakukan kita ikuti. Seperti banyak dari kita kurang mengikuti sahabat ketika bersalaman. Misalnya antum sendiri, di depan antum 5 orang salaman, ya. Dari mana dulu? Dari kanan, lalu jalan ke kiri, utamakan yang kanan. Ini saya kira banyak tidak diamalkan. Asal aja mana yang dekat. Ada yang dari kiri, ada yang ngasal. Padahal para sahabat sangat-sangat mendahulukan yang kanan, mencontoh Nabi SAW. Sampai orang tua dikalahkan, dimenangkan anak kecil. Ibnu Abbas anak kecil, mungkin umurnya 9 tahun atau 8 tahun atau 7 tahun. Kan ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas umur 10 tahun. Waktu itu mungkin 8 tahun atau 7 tahun. Sementara di sebelah kiri beliau orang tua, Abu Bakar. Umar melihat dari kejauhan. Nabi punya minuman atau makanan. Kebiasaan beliau tentu membagikan. Dan beliau selalu mendahulukan yang kanan. Sampai Umar dari kejauhan mengatakan, Rasulullah. Jadi Rasulullah itu terhadap kebiasaan kafir Quraisy kadang mengikuti, kadang tidak. Kadang diteruskan oleh Rasulullah, kadang tidak.
orang kafir Quraisy kan sangat menghormati bulan haram. Diteruskan oleh Nabi kan, Nabi menghormati bulan haram yang 4 itu. Orang-orang kafir Quraisy sangat menghormati tamu. Diikuti, diteruskan oleh Nabi SAW. Orang kafir Quraisy tawaf sambil telanjang, tidak diikuti oleh beliau. Ada yang diikuti, ada yang tidak. Nah, ketika Rasulullah membawa makanan atau minuman itu, Umar melihat dari kejauhan. Umar menyangka Rasulullah tidak akan meneruskan kebiasaan kafir Quraisy. Apa? Mendahulukan yang kanan. Umar beranggapan seperti itu. Ternyata anggapan Umar salah. Rasul mengutamakan yang kanan. Bahkan ketika Nabi akan memberikan dahulu kepada Abu Bakar yang tentu jauh lebih tua dari Ibnu Abbas, Nabi minta izin kepada Ibnu Abbas. Kalau engkau izinkan, aku berikan dulu kepada sebelah kiri. Padahal ini hakmu karena engkau berada di sebelah kananku. Kata Ibnu Abbas, tidak. Ya, tidak aku izinkan. Aku tidak mengalah apa yang datang dari engkau. Karena Ibnu Abbas yang masih bocah ini tahu mendapatkan dari Nabi adalah keberkahan. Ini beberapa sunnah Nabi yang tidak kita ikuti. Wa yuqaddiru lahu fihi kulla ihtimalin ba'id. Lalu dia membuat kemungkinan yang jauh. Barangkali air ini dulu pernah begini, dulu air ini telah bercampur kotoran begini. Ya. Betul-betul ditipu oleh iblis atas nama kehati-hatian, atas nama taat kepada Allah, atas nama sebagai orang saleh. Orang saleh wudu, sholat, bukan berzina, bukan minum khamr, bukan berjudi. Maka sekali lagi tipuan, ditipu oleh iblis. Kalau berzina, minum khamr, berjudi kan tidak ditipu. Iblis tidak pernah mengatakan kepada sebodoh-bodoh seorang muslim, zina yang engkau lakukan ini halal, pembunuhan yang engkau lakukan ini halal, ya, pencurian yang engkau lakukan ini halal. Enggak ada. Wa fatwa syar'i takfihi. Sementara secara syariat cukup. Bi anna aslal ma'i at-taharah. Ada hukum asal air adalah suci. Nah, ini pentingnya mengetahui hukum asal. Apa isinya? Al-bara'atul asliyah. Al-bara'atul asliyah, hukum asal. Hukum asal air di mana-mana halal, suci, bersih. Tidak boleh kita mengatakan air ini menjadi najis, tidak boleh, kecuali 3 tadi, satu di antara 3 itu. Ini sangat penting memahami hukum asal. Hukum asal daging. Masih ingat itu? Daging ya. Hukum asal daging kambing, bukan daging babi, daging anjing, daging sapi, daging kerbau, daging kambing. Hukum asalnya adalah haram. Sampai kita yakin bahwa daging ini hasil sembelihan, dan yakinnya tidak harus dengan mata. Artinya ketika kita menemukan daging di pasar Tanah Abang, di pasar Ciputa, di Bandung, di Surabaya, kita yakin halal. Kita yakin ini negerinya kaum muslimin, yang menyembelih adalah seorang muslim.
Atau ahli kitab ketika di Australia, di Inggris, mungkin di Amerika. Beda ketika antum mendapatkan daging di pasar atau di supermarket di Jepang misalnya. Halal apa haram? Haram. Haram. Tentu yang menyembelih orang Jepang. Orang Jepang bukan muslim, bukan ahlul kitab. Kan yang boleh kita makan sembelihannya adalah muslim dan ahlul kitab. Karena hukum asal daging sekali lagi haram. Sampai kita yakin disembelih. Tapi yakinnya tadi ya, tidak harus dengan mata kepala kita. Cukup dengan yakin secara aglabiah saja. Oleh karena itu, ketika antum masuk ke tengah hutan, tiba-tiba antum mendapatkan daging masih segar, daging sapi. Antum yakin betul ini daging sapi. Antum penjual daging misalnya, apalagi daging sapi. Pertanyaannya, halal apa haram? Haram. Karena kan di tengah hutan, nggak tahu siapa yang menyembelih. Kemungkinan besar ini sisa dari dimakan harimau misalnya. Bukan sisa harimau menjadi haram, bukan. Ya, karena tidak disembelih. Binatang yang tidak disembelih adalah haram. Termasuk ketika antum melepaskan anjing buruan dengan syarat anjing antum berilmu. Ya, ini jangankan manusia, anjing saja kalau dia berilmu halal buruannya. Kalau dia tidak berilmu haram, tidak boleh kita makan. Gimana ciri-ciri anjing yang berilmu? Ya, ingat, yang terlatih, yang berilmu. Iya, dia tidak makan, dia hanya melumpuhkan, dia hanya mematikan apa itu targetnya itu, apa rusa, apa menjangan, apa-apa. Ya, itu ciri-ciri anjing yang berilmu. Kalau anjing yang tidak berilmu, ya ngicipin kupingnya, ya kan, ngicipin apa kakinya, pahanya, haram. Haram. Para ulama banyak membawakan hadis ini ketika menyampaikan keutamaan ilmu. Jangankan manusia, anjing saja berbeda antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, antum lepaskan anjing antum yang berilmu ini. Selama ini ketika berburu dia hanya melumpuhkan, tidak makan sedikit pun, kecuali dikasih. Setelah itu mati oleh anjing antum. Antum bacakan bismillah ketika anjing antum mengejar buruannya, maka halal walaupun sudah mati. Kalau masih hidup tentu kita sembelih. Kalau sudah mati halal. Nah, ketika kita dapati rusa yang sudah mati itu, ternyata di situ ada anjing kita, ada juga anjing lain yang kita tidak tahu. Entah anjing siapa, berilmu atau tidak juga kita nggak tahu karena nggak kenal. Yang kita kenal kan anjing kita. Nah, ada 2 anjing atau 3 anjing, ya. Rusanya di situ sudah mati. Halal apa haram? Haram apa halal? Haram. Kenapa haram? Karena kita tidak yakin ini rusa ini mati oleh anjing kita apa oleh anjing lain, kan nggak tahu. Ya, kalau antum mau nanya, ini matinya sama siapa nih, kan nggak mungkin. Ya, kita nggak tahu. Anjingnya nunjuk jari gitu kan nggak mungkin, ya. Berarti kita tidak tahu
Ketika kita tidak tahu, maka menjadi haram. Kenapa? Karena hukum asal daging sekali lagi haram. Ini kita wajib mengetahui hukum asal. Termasuk ketika kita dapati anjing kita ada di situ sendirian, nggak ada anjing lain, tapi rusa tersebut mati, tapi di air, masuk ke air, ada kubangan air misalnya, maka menjadi halal atau menjadi haram? Menjadi haram. Kenapa? Karena kita tidak tahu rusa ini mati oleh gigitan anjing kita apa karena tenggelam di air. Kita tidak tahu, maka menjadi haram. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.